Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibu da'wat, al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati sahibul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada istri, ada anak-anak tersayang daripada almarhum, yang saat ini almarhum suaminya telah melanjutkan perjalanan ke alam yang keempat, adalah alam barzah. Apakah orang yang mati itu mati? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wala takulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan kalau orang yang mati itu mati. Mereka tidaklah mati sebenarnya, mereka itu hidup kekal di dalamnya. Hanya kita yang hidup yang tidak menyadarinya. Asal mati sesuai dengan kehendak Allah. Jangan mati dalam keadaan mati bunuh diri. Hati-hati. Kalau mati dalam keadaan mati bunuh diri, Rasulullah SAW pertegas, man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang dia mati membunuh dirinya sendiri, maka dia abadi kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi itu orang yang mati bunuh diri, mereka mengatakan selesai urusan. Itu tidak. Itu selesai hanya dunia, perjalanannya belum. Ada perjalanan yang baru di alam barzah. Sehingga itu kalau mati sesuai dengan dimensi Allah, maka itu baik. Ya, almarhum wafat dalam keadaan sesuai dengan dimensi Allah, maka itulah sesuai dengan kehendak Allah. Dan Rasulullah itu kalau dia mati bunuh diri, Rasulullah tidak mensolatkan orang yang mati bunuh diri. Jadi yang Rasulullah tidak solatkan itu ada dua. Yang pertama yang mati bunuh diri, yang kedua yang mati dalam keadaan berutang. Ya. Tenang, sabar ibu. Ya, sabar. Jangan dulu khawatir yang punya utang. Ya. Baru bilang kemarin yang berutang, so ada yang begini, Allah, belum tak bayar ini listrik ini. Ya, sabar ya, belum selesai. Yang berutang ini bagaimana Ustaz? Rasulullah tanyakan, wahai sahabat, ada utang si mayat ini? Sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah. Kalau memang dia masih ada utang, kalian sholatkan dia. Ketika Rasulullah minta sahabat menyolatkan, ada sahabat yang berdiri, ada orang yang berdiri menghadap pada Nabi. Ya Rasulullah, saya yang membayar utang si mayit ini, saya yang menyelesaikan utangnya. Ketika ada yang menjamin membayar utang si mayit, Rasulullah kemudian maju mensolatkan orang yang berhutang tadi. Berarti aman. Mau hutang po? Oh, gas pol. Yang bilang gas ini banyak Allah deh utangin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya melanjutkan ceramah, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, pegawai syar'i, bapak ibu kakak orang tua sahabat saya semuanya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan gelar nama satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam ini adalah makna daripada takziah. Takziah itu mengandung 3 makna di dalamnya. Yang pertama, kita datang mendoakan. Makanya nanti selesai ceramah ini, saya akan tutup nanti dengan doa. Aminkanlah doa saya nanti. Mengapa kami harus mengaminkan setiap ada yang berdoa itu Ustaz? Amin, amin. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang ada ini. Ini ada orang tua kita, ada anak-anak kecil di hadapan kita, ada remaja, dewasa, berbagai macam pekerjaan kita. Ada yang pegawai negeri, nelayan, dokter, pengacara, aparat, TNI, Polri. Jangan kita remehkan ketika diaminkan itu. Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita semua yang hadir, yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Karena ketika dalam kegiatan apapun tidak ada salawat di dalamnya, maka kata Nabi bagaikan mantan najifah, bagaikan bangkai yang berbau busuk ketika tidak ada salawat di dalamnya. Maka mari sama-sama ikuti saya, kita bacakan salawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
dimuliakan Allah, almarhum adalah orang yang baik. Meninggal di usia tadi saya melihat tadi di dalam daftar itu 48 tahun. Almarhum tidak langsung menjadi dewasa, tapi dia pernah kecil menjadi seorang anak yang soleh. Ini yang pertama, ini jangan kita lupakan. Saya sebelum menjadi seorang ayah, karena saya punya anak jadi disebut menjadi ayah. Di samping kanan saya ada orang tua kita, punya istri, punya anak, menjadi suami dan menjadi seorang ayah. Di sini di hadapan saya kakak-kakak saya yang sudah menikah, berarti menjadi seorang suami. Almarhum menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Sebelum dia menjadi suami dan ayah, dia pernah kecil dulu menjadi seorang anak yang soleh. Ini jangan kita lupakan. Pahalanya yang dia lakukan, dia taat kepada kedua orang tuanya. Dia menyandang pahala yang pertama sebagai seorang anak yang soleh. Ini di alam barzah saat ini, dia menerima pahala sebagai seorang anak yang soleh. Dan kemudian yang kedua, ya Allah, ada istri tercinta. Dia memberikan nafkah terbaik antara lahir dan batin. Dia menyandang status yang kedua sebagai suami yang soleh. Kemudian yang ketiga, ada anak-anaknya, ya Allah, yang dia didik menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang yang bermanfaat. Diajarkan pesan-pesan kebaikan kepada anak, cucu, cicitnya. Ketika dia punya anak, semuanya nanti, ketika anak-anak ini yang pernah dia ajarkan, dia didik, ya Allah, dia tentu menyandang sebagai seorang ayah yang soleh. Olehnya itu, di sini saya melihat ini, di samping kanan tadi saya datang, di sebelah kiri tenda ini, bahkan di depan ini, kita yang hadir ini bukan cuma 40 orang. Di sini juga saya melihat 40, bukan cuma 40, lebih ini di samping kiri. Di dalam ini juga kalau kita hitung ini, lebih ratusan orang yang hadir pada malam ini. Makanya kata Nabi, 40 orang saja yang hadir mengaminkan doa atasmu, maka doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, itu 40 orang. Ini sudah hadir lebih dari 40 orang. Ratusan kita hadir pada malam ini. Disinilah saya mau bertanya, kalaulah seandainya almarhum semasa hidupnya ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita yang ada ini, ada langkah kaki yang tak sengaja menyenggol kaki kita semuanya, jawab pertanyaan saya, Bapak Ibu kakak saudara saya. Apakah kita semua yang ada malam ini, apakah kita semua ikhlas dengan kepergian almarhum? Ikhlas. Apakah kita semua yang ada di luar dan di dalam ini ikhlas? Ikhlas. Apakah kita semua yang di dalam di luar ini ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah rabbil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ridha meridaimu. Ini mau dibalik-balik bagaimana ayat ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ridha meridai. Ini mau dibalik-balik bagaimana makna sama. Almarhum meninggalkan kita, Allah ridha meridainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Saya mau tanya, ini kalau ada yang meninggal, kalimat ini sering kita ucapkan. Kalau ada yang wafat, langsung semoga husnul khatimah. Saya mau tanya ini sebenarnya lebih pasnya itu untuk orang yang hidup atau yang mati? Yang di dalam? Yang hidup. Ya, kuat. Di sini yang besar, yang pasti banyak, sebagian besar yang hidup. Yang di depan kanan saya ini sampai ke sana, yang hidup atau yang mati? Ya, kalau bilang hidup itu yang setengah-setengah ya. Bilang hidup, oh itu. Ya hidup. Ini tadi saya dengar karena ada yang mau cari aman, dia bagi dua, mati hidup. Ini mau cari aman dia. Mau bilang hidup, Ustadz boleh mati. Mau bilang mati, Ustadz boleh hidup. Supaya saya aman, saya bagi dua, Jo. Mati hidup. Jadi mana yang benar ini? Mari. Ya, sebagian besar mengatakan hidup. Masya Allah, terima kasih. Ada juga tadi saya dengar mengatakan mati, baru tapi sedikit. Terima kasih. Baru yang badiam ini apa? Golput. Yang badiam ini apa? Golongan putih. Mari saya jelaskan. Kalimat semoga ha sin nun titik alif lam kha timatun husnul timatun. Ha. Bukan kha. Hati-hati. Penulisan bahasa Arab jangan main-main. Salah titik, salah baris, lain makna, lain artinya. Jadi husnul sin nun titik alif lam khatimatun, husnul khatimah. Jadi kalau penulisan bahasa Arab, ha yang pertama jangan pakai titik di atasnya.
Kalau penulisan bahasa Indonesia jangan pakai K di awalnya. Saya lihat ada yang pakai K dua-dua. Semoga husnul. Buang jo ini K, ini buang. Langsung hasanah, husnul khatimah. Khatimah itulah baru pakai K. Khatimah baru pakai titik di atasnya. Apa artinya Ustaz? Husnul, hasanah. Apa hasanah? Baik. Khatimah, khatmil Quran, khatam Quran, khatam raya, penutup akhir penghabisan. Husnul khatimah, semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Betul. Ustaz, sudah terlanjur saya sebutkan, sudah meninggal saya sebutkan, sudah husnul khatimah, boleh? Mungkin maksudnya dia di akhir pelepasan ruh dari raganya, dia terlepas dengan cara kebaikan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara husnul khatimah. Tadi saya bertanya, almarhum bagaimana pelepasan ruh dari raganya? Keluarga mengatakan almarhum begitu mau meninggal pada hari itu Ustaz, begitu lembut sakaratul mautnya, Allah ringankan, tahu-tahu sudah tiada. Itulah akhir kebaikan. Karena sakaratul maut itu sakit seperti 300 kali cincangan pisau yang tajam, pedisnya luar biasa. Ya, jadi sakaratul maut itu Bapak Ibu tidak enak, sakit sebenarnya itu seperti 300 kali cincangan. Makanya ada doa kita yang diajarkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta ringan. 300 cincangan saya tidak sanggup. Kalau boleh 200 cincangan saja Allah. Kalau boleh tidak bisa 200 irisan silat yang lewat saya mati, atau tusukan jarum pentul saya mati. Atau kau ringankan bagaikan cabutan benang di antara kain sutra yang ringan seringan-ringannya. Husnul khatimah berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Oh, berarti husnul khatimah doa untuk orang yang masih hidup. Ya, oke. Mulai besok pagi semua TCB deng tioma yang bajalan di tapa ini, baku dapat deng anak, saya semua pukul rata dorang semua. CB deng tioma dia main mau lauti, semoga CB deng tioma husnul khatimah. Jangan Allah begitu. Nah kalau TCB ini mau ngarati tidak apa-apa, tapi kalau dia tidak mengerti, apalagi TCB ini karena sakit gigi, maka apa dia balas? Dia main nganauti. Kita mau tak apa mainan? Ada baik-baik kita, masa nggak bilang kita semua mati? Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati, padahal bukan itu rananya. Semoga Anda berakhir nanti dari kehidupan dunia ini terlepas dengan cara kebaikan, dengan cara husnul khatimah. Ustaz, saya belum paham, coba kasih mengerti saya. Mari, Ustaz Akmal mau kemana setelah ini? Saya mau pulang ke kabupaten seberang. Semoga Ustaz husnul khatimah, semoga tiba dengan selamat. Saya keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Saya keluar, saya sudah tiba di rumah dengan selamat, sudah sampai, sudah bahagia bertemu istri anak. Hari ini selesai ceramah, saya meninggal malam ini juga, dicabut ruh saya dari raganya. Saya sudah tiba di alam barzah dengan selamat, dengan bahagia di alam yang baru. Ketika orang sudah tiba, sudah sampai, kita orang mau bilang lagi, semoga sampai dengan selamat. Mau bilang begitu lagi? Semoga tiba dengan selamat. Orang sudah sampai, mau bilang begitu lagi? Tidak, karena dia sudah sampai. Jadi kalau sudah meninggal apa doanya? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Laki-laki. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Wanita. Kalau dia banci, kalau dua lihat kan laki-laki hu kan, perempuan ha. Kalau banci ya mulai banyak mengarang ini, mengarang bebas ya. Ya kan tidak mungkin. Kalau tadi sore saya ceramah ada yang bilang kalau yang begitu Ustadz yang dia rubah kelaminnya sebutannya aku ya kan tidak mungkin kan. Ustadz, rumah saya jauh, tiba-tiba saya lewat di suatu tempat, banyak orang sholat jenazah Ustadz, terpanggil saya untuk menyolatkan jenazahnya. Tapi saya pendatang di situ Ustadz, tapi saya hanya pendatang, hanya lewat, saya tidak tahu yang terbungkus ini laki-laki atau perempuan. Misalkan kita lewat di tapa ini, misalkan kita pendatang, tidak tahu warga di situ laki-laki atau perempuan. Kalau warga situ ya mungkin dia tahu. Tapi kalau kita hanya lewat, tapi kita tahu pahalanya ini, takziah kita datang menghibur keluarga yang berduka, pahalanya besar. Ustaz, saya mau singgah Ustaz, saya mau mendoakan Ustaz, saya mau datang menyolatkan jenazah, tapi saya bingung Ustaz, yang terbungkus ini saya tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya membedakan kalau yang disolatkan ini laki-laki atau perempuan? Ini jenazah terbungkus, tiba-tiba ada imam,
kita lewat. Ini jenazah terbungkus, mau dibuka kain kafan tidak mungkin. Bagaimana cara membedakan kalau yang terbungkus ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Oh, itu Ustaz. Iya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam sorong sedikit ke kanan. Imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jenazah laki-laki. Oh, imam sejajar kepala, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang laki-laki. Kalau dia wanita Ustaz, maka imam sorong lagi sedikit ke tengah. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita, sejajar dengan perutnya. Oh, imam di tengah itu, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Salat jenazah masuk kategori fardu kifayah. Bagaimana kifayah itu Ustaz? Ketika ada yang mewakilkan, cukuplah mereka. Sama dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada yang azan, cukuplah mereka. Jangan semua datang makmum itu mau azan. Kalau semua datang mau azan, bukan lagi azan namanya, tapi pertandingan perlombaan azan. Sehingga itu Ustaz, kalau dia laki-laki imam di kepalanya, perempuan di tengah. Kalau dia banci, imam berdiri di mana? Ya, mulai poli ada yang bingung ya. Ada yang bilang di kaki, ada yang bilang di tengah, ada lagi yang bilang putar-putar saja imam. Di mana imam menyolatkan kalau dia sudah rubah kelaminnya? Imam bertanya pada keluarganya, almarhum dilahirkan sebagai apa pertama kali? Ketika dia lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya, dia operasi kelamin menjadi wanita. Ada itu. Bapak Ibu sudah nonton dan tahu siapa dia. Dia lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya, dikenal seluruh Indonesia ini. Bahkan di mana-mana dia dikenal. Terus dia operasi kelaminnya sendiri menjadi wanita. Sebelum dia meninggal, dia pesan keluarganya, solatkan saya sebagai wanita nanti kalau meninggal ya. Tidak boleh kawan, yang merubah kelamin kau sendiri bukan Allah. Maka kita solatkan dia sesuai dengan kelahiran pertama kali. Ada itu, Bapak Ibu sudah kenal dan tahu siapa dia. Ustadz, bagaimana kalau dia lahir dua kelamin? Bagaimana kalau dia lahir dua kelamin? Itu ada Bapak Ibu. Ya, jangan kira tidak ada. Ketika saya pulang liburan dari sekolah saya berlibur di rumah tante saya. Tante saya sakit, dia opname di rumah sakit. Ada bayi yang lahir dua kelamin, di atas kelamin laki-laki, di bawah kelamin perempuan. Kalau begitu lahir sekaligus Allah kasih. Dan kalau dia wafat meninggal dunia, maka kita solatkan dia, pilih saja salah satu di antaranya. Boleh sebagai laki-laki, boleh sebagai perempuan. Atau kita ambil yang mana dominan yang dia bawa semasa hidupnya. Apakah lebih cenderung kelamin wanitanya, ataukah lebih cenderung kelamin laki-lakinya? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jam sekarang sudah mau 8:30. Sebelum saya melanjutkan ceramah, saya mau bertanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramah ini lebih bagus? Berapa lama? Berapa lama? Pokoknya lama. Iya. Ada yang mengatakan pokoknya lama. Ada yang mengatakan Allah tidak ada DP suara. Saya lihat yang mengatakan pokoknya lama ibunda di depan saya, posisinya agak baku jauh dari panstup. Tapi yang baku pinggir ini dengan panstup tidak ada suaranya. Saya khawatir jangan sampai, untung posisinya seperti ini, panstupnya begini, kita menghadap ke arah saya. Kalau panstup di muka ini, maka saya khawatir pandangan bisa-bisa lama-lama tidak menghadap ke arah saya. Saya khawatir semua menghadap ke arah Kuah Bugis Santan Pokok. Insya Allah saya tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu cepat. Ustadz, bolehkah saya bersedekah untuk si mayit? Boleh. Ini sedekahnya ya. Sebagaimana ketika keluarga Ja'far meninggal, Rasulullah memerintahkan sahabat, datanglah kalian kepada keluarga itu, keluarganya. Mereka lagi berduka, mereka tidak fokus dengan itu semuanya. Kalian datang, hiburlah, berbagi kepadanya. Sehingga itu kita semua yang datang pada hari ini, bukan cuma hari ini, dari hari pertama ada yang memandikan jenazahnya, ada yang mengkafani, ada yang mensolatkan, mengangkat keranda jenazahnya untuk dimakamkan jenazahnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Coba di samping kanan saya ini ada orang tua kita, di samping kiri saya juga ada orang tua kita, lebih tua dari saya. Coba kalau saya tanyakan ibu-ibu kita yang tua ini, masih bisa dihitung sudah berapa kali bapak ibu hadir ketika ada orang yang meninggal? Masih bisa dihitung?
Tidak bisa dihitung Ustaz. Coba pahala kita datang peduli ketika ada yang meninggal itu. 1 pahala 1 gunung, 100 pahala 100 gunung. Maka bumi tidak cukup menampung pahala kita. Baru 1 orang saja sudah 100, saya saja sudah hampir ribuan. Tidak bisa dihitung lagi. Coba kalau seandainya Allah kasih dalam wujud gunung yang kelihatan pahala di dunia ini. Coba bumi tidak akan cukup menampung pahala manusia. Begitupun dosa kita ini. Kalau Allah jadikan dosa sebagaimana bau busuknya sampah, maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Kapan kita terima itu semua amal kebaikan itu? Tunggulah kau masuk ke alam barzah, kau akan terima semua amal kebaikan dan keburukan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khawf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut atau berani? Lewat di kubur takut atau berani? Berani takut. Ini yang takut ini saya lihat ibu-ibu muda. Yang berani ini saya lihat oma-oma. Ini oma-oma yang berani ini mungkin kalau pagi. Kalau pagi oma, iya betul. Kalau pagi berani, kalau tengah malam galap tu meteo. Pagi berani, siang berani, malam tu meteo. Jawab salam wajib oma. Jawab salam wajib bunda. Wajib. Wajib. Kalau saya salam sekarang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibalas. Kita kalau lewat di kubur mau kasih salam Allah itu? Ya. Mau kasih salam lewat di kubur? Ya. Ya. Mau tunggu Allah dia balas? Ya. Nah, kalau Tio mau tunggu juga sendiri. Kita ini kalau lewat di kubur itu jangan diam-diam ya. Bahkan kita ziarah makam Nabi. Saya ziarah ke makam Nabi di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Di mana makam Nabi Ustaz? Masjid Nabawi segi 4 ada kubah hijau. Itu adalah tanda di bawah adalah makam Rasulullah SAW. Yang belum pernah ke sana, saya doakan insya Allah kita ke sana. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ke sana. Ketika kita ziarah makam Nabi, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. 3 kali salam. Kita lewat di makam teman saudara. Apalagi di Gorontalo ini paling gampang cari kubur. Di Gorontalo ini tidak susah cari kubur. Kenapa paling gampang Ustaz? Karena kita ini kalau memakamkan keluarga tidak jauh-jauh. Cuma di depan halaman rumah, di samping kanan dan di samping kiri rumah. Atau di belakang rumah, betul? Betul ya? Betul, itu di rumah opa saya juga di Pabean. Di belakang rumah itu keluarga juga dimakamkan di belakang rumah. Ingat kalau kita lewat di kubur, jangan diam-diam. Ada juga salamnya. Bagaimana salamnya Ustaz? Maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. 1 kali. Yang kedua maju lagi. Wa antum sabikur. Bukan hanya 1, tapi semua penduduk kubur. Yang ketiga maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami yang tersisa pasti menyusul kalian. Kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kalau bukan bulan ini, bulan depan. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Yang jelas pasti menyusul ente. Setelah 3 kali salam Odi, tidak usah lagi mampu jago-jago. Mau tunggu lagi dia mau balas, tidak usah. Langsung persiapan balik kanan. Persiapan tumeteo. Tinggalkan saja, tidak usah lagi ditunggu. Ustadz Akmal Kasat Binmas mantan Kapolsek Tapa. Dia main, bukankah jawab salam wajib dibalas? Boleh maaf Oma, saya biar polisi saya olo duito. Saya juga tidak berani. Bayangkan tengah malam begini gelap di tengah hutan, hujan turun, mati poli lampu. Baru dia balas kalau mau baru dapat dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dia balas begitu, masih ada di Oma? Masih ada di Oma? Sudah pingsan di Oma. Deng di Oma pergi ke palsu ciri sama. Jangan karena kita tidak tahu salam, lewat di kubur asal-asal juga ya. Jangan asal-asal. Lewat di kubur itu jangan asal-asal. Tidak tahu salamnya, pokoknya Ustaz bilang kasih salam. Pokoknya lewat di kubur saya bikin salam pada orang hidup. Assalamualaikum bro.
Assalamualaikum bro, woi, kan begitu. Ya, jangan asal-asal. Kalau kasih salam begitu di kubur, dia balas kamar itu. Kamu nanya, kembali. Ya, makanya jangan asal-asal ya. Makanya kita kalau lewat di kubur itu ada adab dan tata keramanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya mengambil kesimpulan inti, sedikit saya akan menceritakan bagaimana peristiwa kematian itu. Kalau dia datang, maka dia akan datang dengan tiba-tiba. Pada suatu ketika hari Jumat tahun 2018, hari Jumat itu saya sudah setrika baju ayah saya. Setiap Jumat itu saya siapkan fisik badan saya untuk setrika baju ayah saya. Kebetulan ayah saya juga adalah seorang tentara yang kemudian dia meninggal pada hari Jumat itu. Ketika pada hari Jumat itu jam 10.30 saya sudah setrika, saya sudah siapkan sarungnya, saya sudah siapkan baju kokonya, semua sudah saya siapkan. Setelah saya siapkan, kemudian ayah saya sudah berwudu. Dan akhirnya pada saat itu sudah mau keluar sama-sama untuk pergi sholat Jumat. Pada saat itu ayah saya sudah naik dengan saya di atas motor. Dan kemudian ayah saya sudah mau pergi sholat Jumat. Kebetulan sholat Jumatnya di Masjid Hunto. Mungkin Bapak Ibu tahu Masjid Hunto yang di Biau itu. Ketika saya sudah mau keluar, tiba-tiba adik saya kecil ini, sebagaimana kecilnya tadi adik kita tadi yang bermain ini. Adik saya waktu itu tidak keluar Bapak Ibu. Dia tidak ikut Jumat, dia hanya di rumah. Dan pada saat itu dia minta sama ayah saya, "Papi, turun dulu dari motor. Saya mau nonton siaran televisi." Akhirnya pada saat itu ayah saya turun Bapak Ibu dari motor. Ayah saya mengatakan, "Wahai anakku Akmal, pergi kau dulu nak ke Masjid Hunto. Jangan biarkan imam menanti kedatanganmu dan jamaah menunggu kedatanganmu di sana." Yang pada waktu itu imamnya masih ada, yang juga sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, Bapak Kiai Haji Samsuri Kaluku. Akhirnya Bapak Ibu saya duluan lah ke masjid pada hari Jumat itu. Setelah saya sampai di masjid, saya kemudian persiapan khutbah dan lain sebagainya. Saya menunggu-nunggu khutbah pertama, sudah mau selesai, ayah saya tidak datang. Ayah saya ini Bapak Ibu setelah turun dari motor itu, dia lihat televisi saya itu kan agak tinggi, jadi ada kabel ke bawah, kalau mau cok itu coknya itu di sana. Jadi seperti ini. Jadi harus diambil dulu kabel rollnya, ada kepala coknya, ada rollnya di bawah. Ayah saya ambillah kabel roll pada hari itu, kemudian dia coklah kepalanya di atas, kemudian kabelnya di bawah dan rollnya di atas di bawah. Di sini kabel kepalanya, kabelnya, rollnya di bawah, ini dicok lagi pada saat itu. Setelah ayah saya cok pada waktu itu, ayah saya langsung keluar dari rumah saya, bertanya lagi pada adik saya, "Nak, papi mau pergi nak dulu untuk menyusul kakakmu untuk sholat Jumat pada hari ini." Setelah ayah saya keluar, dia tahan bentor. Ayah saya kemudian duduk lagi di atas bentor itu. Setelah dia duduk, adik saya yang kecil begini, keluar lagi, dia teriak, "Papi, turun dulu dari bentor. Televisi tidak hidup, mungkin tidak ada stromnya." Akhirnya pada saat itu, ayah saya turun lagi dari bentor kedua kalinya. Ayah saya lihat televisi tidak hidup. Ayah saya untuk membetulkan strom ini, ayah saya lupa cabut cok yang ada di atas ini. Langsung dia ambil obeng motor yang warna hitam. Mungkin Bapak Ibu tahu yang obeng yang hitam itu. Ada yang bisa dicabut Bapak Ibu. Itu kalau kita yang laki-laki bapak-bapak, itu kayaknya obeng itu cuma ada dari dealer kalau tidak salah. Itu yang hitam dicabut, ada obengnya, ada platnya. Pada saat itu tidak ada lagi gagangnya Bapak Ibu, tinggal obengnya saja. Akhirnya ayah saya tangannya masih basah, ya Allah sisa wudu. Akhirnya dia lupa cabut kepalanya ini. Akhirnya dia langsung cok pada kabel roll itu. Disitulah ayah saya meregang nyawa. Dan dia meninggal jam 11.55 kena strom pada hari itu. Akhirnya saya khutbah pertama, khutbah kedua. Saya menanti tak ada ayah. Di mana ayah saya sampai sekarang tidak datang ya Allah. Akhirnya saya tenangkan hati saya. Selesai khutbah saya berdiri, kemudian dipersilakan Ustaz, silakan imam. Saya teriakan lama, sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufuf wa min iqamatis shalah. Saya lihat kanan dan kiri tak ada ayah. Kenapa saya berdiri lama? Maksud saya mungkin di antara orang yang banyak ada ayah saya ya Allah. Tapi setelah saya lihat kanan dan kiri tak ada ayah, perasaan saya semakin gelisah ya Allah. Akhirnya saya tenangkan terus hati. Ustaz silakan imam. Setelah saya sholat, assalamualaikum lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri saya melihat ada ayah juga. Setelah itu hati saya semakin tidak enak. Saya terus berdoa, ya Allah, mungkin siapa tahu selesai sholat ada ayah saya di antara rombongan yang terakhir ya Allah. Mungkin ada ayah saya. Setelah sholat sunnah Jumat saya berdiri, saya pulang berlalu. Ada orang lari memeluk saya mengatakan, Ustaz Akmal, tenangkan hatimu Ustaz. Lihatlah ayah Ustaz di rumah sana dulu. Akhirnya Bapak Ibu setelah saya ke rumah, sampailah saya di rumah. Setelah saya sampai di rumah, saya melihat tepat begini rumah saya. Di sini ada pagar kayu. Setelah saya lihat ayah saya terbaring dengan kofiahnya, dengan baju koko yang habis saya setrika beberapa menit yang lalu, dengan sarungnya masih ada menggenggam kabel yang masih ada stromnya. Adik saya yang kecil seperti ini, lebih kecil lagi, dia melihat ayah saya. Kekuasaan Allah, adik saya kecil
kecil tidak menggenggam ayah saya. Kalau dia pegang pada hari itu, mungkin meninggal dua orang tercinta, adik saya yang tercinta dan ayah saya meninggal bersamaan pada hari itu. Sehingga itulah Bapak Ibu, ketika saya pastikan tidak ada strum lagi, saya turunkan saklar dan saya kemudian memeluk ayah saya dan saya mencium keningnya dan saya meneteskan air mata mengatakan, "Ya Allah, sungguh begitu cepat kau mengambil ayah saya ya Allah. Sungguh begitu berat ujianmu kepada saya ya Allah. Sungguh aku tidak bisa menyangka kalaulah seandainya aku tahu. Saya tahu pada hari ini kematiannya pada hari itu ya Allah. Mungkin saya akan bawa ayah saya. Saya akan ajak bersama-sama untuk sholat Jumat bersama saya. Pada saat meninggal hari itu ya Allah, teman tetangga saya datang, keluarga saya yang jauh semua seperti ini kita datang semuanya. Akhirnya saya terobati rasa kesedihan saya. Inilah yang dirasakan oleh keluarga duka hari ini Bapak Ibu. Istri anaknya merasakan inilah yang dia rasakan. Telah terobati kesedihan mereka. Terima kasih teman. Terima kasih wahai ayah, orang tua, saudara saya semua kita yang ada di Kelurahan Tapa. Terima kasih bahkan ada yang jauh dari mana kita datang ke sini. Terima kasih kalian telah datang. Peduli mengobati rasa kesedihan ini. Sehingga ketika nanti kita pulang, tidak mungkin hari pertama mereka bisa melupakan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7, 40, 100, kapanpun bulan Ramadan tinggal 94 hari lagi kurang lebih. Ketika kemarin hati Allah masih ada tipe apa, tapi tahun depan tak ada tipe apa. Kemarin masih ada suami saya ya Allah, tapi tahun depan tak ada suami. Namun dengan kehadiran kita semua yang datang pada malam ini, bukan cuma hari ini, hari pertama kita datang ya Allah, bisa mengobati rasa kesedihan keluarga duka, bahwa apa yang kau alami itu pun aku rasakan, apa yang kau rasakan saudara itu pun aku rasakan. Sehingga terima kasih banyak Bapak Ibu kakak saudara yang sudah bersedekah waktu malam ini, bersedekah tenaga, bersedekah langkah kaki, bersedekah doanya. Nanti di akhir ceramah saya tutup dengan doa. Insya Allah kita yang tiba dengan selamat ini, sebentar kita pulang ke rumah, Allah tibakan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, makna kematian itu, orang yang mati itu tidaklah sendiri. Orang yang mati itu Bapak Ibu ada temannya ya. Orang yang wafat itu tidak sendiri ya. Ada teman 2, 3 gitu. Cuma berbeda tempat. Beberapa minggu kemarin saya mengisi hari takziah hari ke-7 di Ilotedea pagi, Oma-oma. Kemudian sorenya di Tupa. Kemudian malamnya di Morotabu. Satu hari itu hari ke-7, Ilotedea pagi, Tupa, sore, malam, Morotabu. Hari ke-7, beberapa bulan sebelum itu saya mengisi di Leato, hari ke-7 pagi. Tahu-taunya sorenya di Bolontio, Sumalata, juga hari ke-7. 5 jam saya ke sana. Ternyata meninggalnya mereka hari yang sama, namun berbeda tempat dan jenis kelamin. 2018 juga, saya pernah mengisi. Pada waktu itu saya habis selama Jumat, selesai khutbah Jumat. Kemudian saya pulang, telinga saya mendengar 2 berita duka. Yang sebelah kanan tante saya di kota Palu meninggal hari Jumat jam 3. Pada jam 3 itu juga meninggal om saya depan pemancar TVRI Dulolowo. Dia meninggal juga pada hari itu jam 3. Tanggal, bulan, tahun yang sama, namun meninggal pada hari tanggal, bulan, tahun yang sama, namun berbeda tempat dan jenis kelaminnya. Peristiwa kematian ini Nabi Sulaiman pernah bertanya, "Wahai malakul maut, bagaimana cara kau mencabut ruh manusia yang ada di bumi itu? Sekali 2, sekali 3, sekali 100, bagaimana caranya?" Malaikat maut kemudian menjawab, "Wahai Sulaiman, saya panggil dulu namanya. Setelah nama-nama saya panggil, saya kumpulkan dalam satu wadah tempat yang begitu besar. Setelah semua nama terkumpul dalam tempat itu, saya minta ya Allah Jalla Jalaluh, mau diapakan nama-nama yang sudah saya kumpulkan ini? Ada yang lagi di pesawat, ada yang lagi di rel kereta api, ada yang lagi tertawa, ada yang lagi makan, ada yang lagi jalan kaki, ada yang lagi di rumah sakit, ada yang sehat, ada yang bermain bola. Sudah saya sebutkan semua nama-namanya. Mau diapakan ini ya Allah?" Allah perintahkan, "Wahai malakul maut, kau cabutlah ruh daripada nama itu sekaligus." Maka saya cabutlah dia bersamaan. Meninggallah dia ratusan ribuan orang. Mereka meninggal pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama, tapi tempat, jenis kelamin berbeda-beda. Ustaz, apakah orang yang mati keluarganya tahu dia akan mati pada hari itu? Saya jawab yang bertanya sini, wahai kau yang bertanya, kenapa orang harus mati? Apakah keluarganya tahu dia akan mati pada hari itu? Kalaulah seandainya orang tuanya tahu, kakak beradik anaknya itu akan mati di sana malam itu, maka tidak akan ada tragedi kakak beradik yang tenggelam di permandian Lombongo. Ada? Ya. Bapak Ibu pernah dengar? Ya. Ada kakak beradik yang tenggelam di Lombongo? Ya. Kalau orang tuanya tahu anaknya akan mati malam itu, apakah dia mau biarkan anaknya keluar malam itu? Tidak. Selesai yang pertama. Yang kedua, kalaulah seandainya gubernur bapaknya anaknya bernama Aril, kalaulah dia tahu anaknya Aril, dia bawa ke negara itu, kemudian lalu mati wafat di sana akibat gelombang sungai yang begitu deras, apakah dia mau bawa anaknya Aril ke sana?
Tidak. Bahkan pada hari itu dipandang wajahnya sehat kau nak. Begitu gagah kau nak, semoga kau tiba nak dengan selamat. Tanpa ayah ibu ketahui bahwa itu adalah pandangan terakhir anaknya Aril kepada ayah ibunya. Anaknya telah pergi untuk selama-lamanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selesai yang kedua. Yang ketiga, tragedi Stadion Malang Kanjuruhan. Ratusan supporter bola, mereka meninggal menonton bola pada malam itu. Berturut-turut mereka datang di sana. Kalaulah seandainya mereka tahu nonton bola pada malam itu menyebabkan mereka tidak pulang lagi ke rumahnya, apakah mereka mau datang nonton bola di sana? Tidak. Begitupun ada kecelakaan di kota beberapa waktu yang lalu. Kita dihebohkan dengan WA itu. Ada oma-oma kasihan cuma jalan di samping jembatan, disambar mobil, dia terlempar jatuh di bawah jembatan. Ada juga. Coba oma-oma itu tahu kalau dia disambar mobil pada pagi itu, apakah dia mau keluar dari rumahnya? Jawabannya tidak. Kemudian setelah itu, sebelum itu lagi, ada yang ditabrak di perempatan SMP 6 di kota. Mobil menabrak motor, terpental motor itu kena batang pohon yang kuat. Ibu-ibu itu mati pada hari itu. Coba kalau yang menabrak dan ditabrak tahu musibah, apakah mereka mau keluar dari rumah pada hari itu? Tidak. Namun peristiwa kematian adalah rahasia Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kau majukan dan kau mundurkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Olehnya itu, sebelum saya menutup, di sini saya berpesan, ketika kita suami istri masih ada, sayangi suamimu, sayangi istrimu, karena ketika ada kematian datangnya tiba-tiba, dia tidak harus bertanya lagi, Pak, mama mau mati hari ini, tidak. Ketika tiba masanya, maka datanglah peristiwa kematian itu. Olehnya itu, suami, puji istrimu setiap waktu dan setiap masa. Wahai istri, pujilah suamimu setiap waktu dan setiap masa. Jangan ibu-ibu hanya memuji suami berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Tanggal muda luar biasa pujiannya, tanggal tua so tidak ada. Tanggal muda dikasih gaji, mama napa gaji, napa doi, semua ada. Apa kata mai tua, ti papa ganteng, ti papa gagah, ti papa sayang, ti papa mau apa. Tanggal muda semua dimasak. Ada teh, kopi, kuah bugis, santan poki-poki, wuku balanga, semua dia masak. Tanggal muda luar biasa, pelayanan prima. Tapi tanggal tua hati Allah so tidak ada semua. Pai tua bertanya, mama, ti papa mau pergi dulu. Mau pergi mana ti papa? Mau pergi kantor, pergi bekerja. Pergi saja, pergi aja. Ada begitu di sini? Ada begitu di sini? Ada begitu? Tidak ada begitu ya? Oke, aman. Bukan di sini ya, ibu-ibu di luar. Oke, tidak ada di sini, aman di sini, ibu-ibu di luar. Khadijah itu adalah istri Nabi. Khadijah adalah istri Nabi. Ketika Rasulullah datang dari luar, Khadijah keluar. Dia sambut suaminya dengan kata-kata yang baik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah kau baik wahai suamiku? Begitu itu istri itu. Tapi ada ibu-ibu bukan di sini polis. Ibu-ibu yang di luar polis. Ketika suaminya datang langsung dia semprot. Semua dia gas. Ada begitu di sini? Ada? Tidak ada? Oke, aman poli 2, selesai. Yang ketiga poli. Itu Khadijah kalau menyambut Rasulullah dia pakai dasternya bagus. Busana muslimahnya bagus, harum lagi, harum. Bayangkan, tapi ada ibu-ibu bukan di sini polis. Ibu-ibu yang di luar polis. Dia kalau suaminya datang dia sambut dengan daster Modelo tembakan salvo. Bocor di sini, bocor di sini, bocor di pantat. Semua bocor. Yang lebih parah bukan cuma bocor itu daster Ustaz, bau asap itu daster. Yang lebih parah bukan cuma bau asap Ustaz, malosino. Ini yang ketawa ini kayaknya pengalaman pribadi. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Ini ibu-ibu ini bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini yang suami-suami yang ada, mereka itu tidak pernah mengeluh dengan istrinya, tidak pernah. Suami itu bahagia ya. Dia senang kepada istrinya. Ibu-ibu perlu tahu, ketika ibu-ibu tidur tengah malam, suami ini bangun, dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, agar aku bisa membelikan istriku alat, agar dia dapat mengukir garis keningnya. Itu dua suami ya. Ada bilang garis kening, ibu-ibu di sebelah sana sobat kuhaga begini. Ya memang, ibu-ibu itu kadang alis matanya itu berubah-ubah. Saya sendiri lihat, jam 7 malam alis mata masih di bawah. Jam 9 ya, jam 9 sudah di pesta. Saya lihat kemarin, alis mata sudah berubah. Berubah bagaimana Ustaz? Sudah Modelo gunung tilong kabila. 70 di atas, 20 masih di bawah. Boleh bergaya Ustaz? Boleh, silakan kau bergaya untuk suamimu. Niatkan dia kebaikan ya. Asal jangan asal-asal bergaya. Kalau memang belajar bergaya, belajar dengan orang yang tahu bergaya. Jangan selesai ceramah ini langsung pulang bergaya. Ustaz bilang bergaya, pulang sambarang. Asal-asal. Besok-besok saya diserang suami-suami. Gara-gara ceramah Ustaz tadi malam ini. Saya pengen main tua pulang so bergaya Ustaz.
Baru bagaimana dengan istri karena kenal? Saya sudah tidak kenal, saya istri Ustaz. Kenapa karena tidak kenal? Sudah model badut Ustaz. Kenapa model badut? DPA pakai bedah herosin, dia pakai air Ustaz. Ya, jadi jangan sembarangan ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika makna-makna kematian sudah saya sampaikan. Kematian itu adalah sesuai dengan siklus ya. Peraturan Allah. Ketika kita berada di alam roh dulu. Alam roh dulu hanyalah cerita. Alam rahim hanyalah cerita. Alam dunia hanyalah cerita. Alam barzah hanyalah cerita. Tahu-tahu kita masuk ke alam ruh. Alam ruh adalah nyata. Alam rahim hanyalah cerita. Tahu-tahu kita keluar lagi ke alam rahim. Alam rahim adalah nyata. Alam ruh hanyalah cerita. Alam dunia hanyalah cerita. Kita berada di alam rahim. Bagaimana dunia? Apakah kita berhayal dulu? Tidak ada yang tahu. Alam dunia dulu hanyalah cerita. Alam rahim adalah nyata. Tahu-tahu kita keluar ke alam dunia, ya Allah. Masya Allah, duniamu indah. Bagus, semua ada orang-orang yang baik. Hadirkan kami di sini orang-orang yang teduh hatinya, orang-orang yang terus saling menasehati, saling mendengarkan di dalam pesan-pesan kebaikan ya Allah. Ketika kita hadir, alam dunia saat ini adalah nyata, alam barzah hanyalah cerita. Nah sekarang bagaimana bagi almarhum? Alam barzah saat ini adalah nyata, alam dunia hanyalah cerita. Akhirnya insya Allah almarhum saat ini akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan semua tempat yang pernah dia singgahi semasa hidupnya akan bersaksi baginya untuk meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya tutup dengan doa. Mari aminkanlah doa saya, karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur, amin, wa ni'matan fil kubur, amin, wa salamatan fil kubur, amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah maqbulan du'ana, amin. Sami'na du'ana, amin. Birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan pesan-pesan keamanan, pesan-pesan pencegahan. Yang pertama, atensi dari Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Matius Hukom, yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, menitipkan pesan, mari kita bersama-sama kita ajarkan anak-anak kita bagaimana terkait dengan bahaya-bahaya di dalam penyalahgunaan narkotika, penggunaan narkoba. Kita cegah bersama-sama adanya penyalahgunaan itu. Dan mari kita sampaikan generasi muda, anak-anak kita dimanapun berada. Di sini banyak orang tua, banyak anak-anak muda kita. Mari jangan menggunakan narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang yang bisa mencederai jiwanya, yang bisa merusak pribadinya, bisa mengganggu, merusak kesehatannya, bahkan bisa menyebabkan matinya dirinya. Sehingga itu mari kita bersama-sama untuk menjaga di dalam dimensi itu semuanya, agar generasi bangsa kita menjadi generasi-generasi yang hebat di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita cegah bersama adanya pemahaman-pemahaman yang menggiring kita untuk menjadi intoleran, mencederai persatuan kesatuan. Mari kita hindari pemahaman-pemahaman itu. Kita ajarkan generasi-generasi muda kita agar mari kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kita ajarkan di dalam memaknai, mengetahui di dalam penggunaan medsos, agar mereka bisa mengkonter hal-hal yang dapat memecah belah persatuan kita. Dan kemudian pesan penutup, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, pesta pemilihan, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, legislatif. Mari kita antarkan dengan penuh keamanan dan kedamaian, keteduhan hati. Mari kita antarkan di dalam memilih pemimpin yang amanah, siddiq, tabligh, fatanah. Pemimpin yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab, siddiq yang jujur, tabligh menyampaikan pesan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian fatanah, cerdas, memiliki kemampuan religi dan intelektual. Mari kita antarkan dengan penuh keamanan. Kita hindari ujaran-ujaran kebencian.
adanya money politik, adanya kampanye hitam black campaign, adanya penyebaran berita-berita hoax. Mari kita cegah bersama-sama di dalam kita mengejar mencari pemimpin yang amanah, siddiq, tabligh, fatanah. Kemudian pesan daripada Direktur Pencegahan Mabes Polri, Bapak Brigjen Pol Ami, di mana menitipkan kepada kami jajaran kepolisian untuk jangan bosan-bosannya terus menyuruhkan pesan-pesan kebaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi kita Islam wasatiyah, Islam yang netral, dan terus di dalam Islam rahmatan lil alamin. Terus kita menjadi insan yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang teduh dimanapun kita hadir. Kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika ada kejadian di beberapa wilayah, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita ada kejadian di mana di kawasan-kawasan, mari kita hargai perbedaan, sampaikan kepada mereka bahwa kita adalah saudara. Apapun perbedaan suku, budaya, bangsa, bahkan agamanya, kita satu di dalam kebinekaan tunggal ika untuk hadir di dalam menghargai perbedaan dalam bingkai kebinekaan. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan insya Allah kita semua yang tadi saya lihat ada yang live, ada yang memvideo, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.